Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? Baiklah, kita mulai dari awala. Awala diterjemahkan tidakkah. Awala sejatinya terdiri dari A, ini adalah huruf istifham, dia adalah hamzah kata tanya yang artinya apakah. Berikutnya adalah wa, di situ adalah al-wawu istinafiyah, wawu yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat baru. Tentu kita juga paham bahwa wawu di sini tentu dia tidak memiliki amal sebagaimana wawu atof atau wawu qasam misalnya. Wawu atof tentu menjadikan fiil atau isim berikutnya maktuf atau mengikutin atau tabi dengan fiil atau isim yang sebelumnya. Atau ketika kita menyampaikan wawu ini sebagai wawu qasam, tentu dia akan bertemu dengan isim yang kemudian isimnya menjadi majrur karena diawali oleh wawu qasam itu sendiri. Nah, dalam pembahasan kita yang sekarang ini, dia itu adalah wawu istinafiyah. Dia hanya menjadikan tanda bahwa dia merupakan awalan sebuah kalimat yang baru. Sedangkan la di sini adalah la nafiyah. La yang menafikan atau kita biasa menyebutnya yang meniadakan. Sehingga terjemahan bebasnya yang ditetapkan oleh Departemen Agama, awala ini diterjemahkan tidakkah. Ya'lamuna ini diterjemahkan mereka mengetahui. Ini adalah fi'il mudhari'. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di situ ada huruf mudhari'ah berupa ya di depannya. Kita terjemahkan sedang mengetahui. Lalu pertanyaannya, fa'il atau pelakunya siapa? Fa'il atau pelakunya terlihat di situ ada wawu jamaah atau wawu jama' yang menunjukkan bahwa pelaku atau fa'ilnya adalah jama' atau banyak, sehingga kemudian diterjemahkan mereka. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Ya'lamuna ini marfu, dia tanda rofa'nya adalah thubutun nun. Kenapa? Karena ya'lamuna ini adalah fiil yang 5 yang tidak dimasuki oleh amil jazm maupun amil nasab. Annallaha diterjemahkan bahwa Allah. Anna ini adalah tahqiq atau taukid, sedangkan Allah ini merupakan lafdul jalalah yang menjadi isimnya anna. Kita ingatkan anna atau inna dan saudara-saudaranya ini memiliki amalan, dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Dan Allah, kenapa kemudian dibaca fathah di bagian akhirnya? Karena dia adalah isimnya inna. Berikutnya adalah ya'lamu. Ya'lamu merupakan khobarnya dari anna. Ya'lamu ini adalah fi'il mudhari'. Terlihat di situ ada huruf ya di bagian depan menunjukkan bahwa ini adalah huruf mudhari'ah dan ini bisa kita maknai sebagai fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Ya'lamu artinya Allah mengetahui. Kenapa kemudian diterjemahkan Allah? Ya'lamu sejatinya maknanya dia mengetahui. Kita tahu bahwa dia yang dimaksud adalah Allah Ta'ala, sehingga ya'lamu Allah mengetahui. Ya'lamu sebagai khobarnya ana. Berikutnya adalah ma yusirruna. Ma yusirruna ini artinya segala yang mereka sembunyikan. Ma kalau kita terjemahkan ini adalah apa-apa yang, dalam hal ini segala yang. Ma ini adalah isim mausul, dia adalah kata hubung, sedangkan yusirruna ini adalah silah mausul. Ma di sini sebagai tentu saja sebagai maf'ul bih, dia adalah objek dari ya'lamu. Jadi dia adalah isim yang mabni, mahalnya adalah nasab karena dia sebagai maf'ul bih atau objek dari ya'lamu. Ma yusirruna
ma ini adalah isim mausul, yusirruna adalah silah mausul. Ma yusirruna segala yang mereka sembunyikan. Berikutnya adalah wama. Wama ini artinya dan segala apa yang. Wa ini adalah wawu atof. Bedanya dengan wawu istinafiyah, wawu atof memiliki konsekuensi sehingga ma di situ adalah maktuf terhadap maktuf alaih yang ma yang pertama. Sehingga wama dan segala yang. Yu'linun. Yu'linun ini artinya mereka nyatakan. Yu'linun ini adalah fi'il mudhari'. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dengan wawu jamaah di situ menunjukkan bahwa pelaku atau fa'ilnya adalah banyak sehingga diterjemahkan mereka nyatakan. Ada sesuatu yang menarik yang mungkin kita akan bahas pada kesempatan kali ini secara sekilas. Jadi terlihat di situ ada beberapa fi'il ya, terutama dalam hal ini adalah fi'il mudhari'. Di situ ada ya'lamuna artinya mereka mengetahui. Ya'lamu dia Allah mengetahui. Yusirruna mereka menyembunyikan, dan yu'linuna mereka nyatakan. Misalnya ketika kita menyatakan alima. Jadi biasanya kalau kita mentasrif alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam. Jadi ketika alima coba ditasrif maka kita langsung menyampaikan urutannya fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, kemudian ada fi'il nahi, bisa juga ditambahin berikutnya ya. Tapi setidaknya kita menghafal seperti itu. Kemudian kalau kita kemudian mentasrif lughawi, contohnya alima ini yang berwarna merah ini merupakan domair. Dia adalah domir atau kata ganti. Jadi ketika satu kata itu akan berbeda ketika dia dengan kata ganti yang berbeda-beda. Jadi di sini adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini merupakan dhomair atau dhomir. Kata ganti. Huwa ini adalah dia laki-laki tunggal. Huma dia laki-laki double. Hum dia laki-laki banyak lebih dari 2. Hiya dia perempuan tunggal. Huma dia perempuan 2. Hunna dia perempuan banyak lebih dari 2. Anta kamu laki-laki. Antuma kamu laki-laki 2 orang. Antum kamu laki-laki lebih dari 2 orang. Anti kamu perempuan 1 orang. Antuma kamu perempuan 2 orang. Antunna kamu perempuan lebih dari 3 orang atau banyak. Ana mutakalim saya. Nahnu kami. Sebuah kalimat atau dalam hal ini fi'il madhinya kita tempatkan kepada masing-masing domair itu ya, masing-masing domir, isim domir itu, maka dia akan mengalami perubahan ya, bisa kita lihat di yang berwarna hitam di situ. Jadi ketika alima maka coba ditasrif secara lughawi, maka kita akan mengatakan alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Begitu juga dengan ketika kita mengatakan ya'lamu, fi'il mudhari'nya ya'lamu. Jadi kita kan tadi alima, ya'lamu, ilman, alimun, ma'lumun, i'lam, la ta'lam. Begitu juga ketika kita menyampaikan ya'lamu, itu juga sama, dia akan menyesuaikan dengan domir-domir yang ada. Jadi makanya kemudian ketika kita diminta untuk mentasrif secara lughawi fi'il mudhari yang ya'lamu ini, maka kita katakan ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna, ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna, ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna, ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna, a'lamu, na'lamu. Sekali lagi disesuaikan dengan domir atau kata ganti yang sudah saya sampaikan tadi. Begitu juga ketika fi'il amr atau kata kerja perintah, i'lam.
itu juga akan menyesuaikan dengan domir, isim domir, atau dalam hal ini bisa kita katakan fa'il atau pelakunya. Jadi ketika i'lam itu menunjukkan pelakunya domir mustatir dengan takdirnya adalah anta. Jadi i'lam, i'lama, i'lamu, i'lami, i'lama, i'lamna. Sama ketika kita menyampaikan asarro. Asarro ini fi'il madinya, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ulnya dan amarnya itu dari asarro, yusirru, israro, musirrun, musarrun, asirro. Ketika kita mentasrif lughawi fi'il madi dari asarro, maka asarro, asarro, asarru, asarrot, asarrota, asrarna, asrarta, asrartuma, asrartum, asrarti, asrartuma, asrartunna, asrartu, asrarna. Begitu juga kita akan mentasrif lughawi fi'il mudhari dari yusirru. Yusirru, yusirrani, yusirruna, tusirru, tusirrani, yusrirna, tusirru, tusirrani, tusirruna, tusirrina, tusirrani, tusrirna, usirru, nusirru, gitu ya. Kalau fi'il amarnya juga sama, asirra, asirra, asirru, asirri, asirra, asrirna. Begitu juga dengan yang a'lan ya, kita mengenalnya iklan, iklan. Nah, ini juga merupakan fi'il yang bisa kita tasrif. Tasrif istilahinya adalah a'lana, yu'linu, i'lan, mu'linun, mu'lanun, a'lin, la ta'lin. Nah, begitu. Ketika kita mentasrif lughawinya juga sama, a'lana, a'lana, a'lanu, a'lanat, a'lanata, a'lanna, a'lanta, a'lantuma, a'lantum, a'lanti, a'lantuma, a'lantunna, a'lantu, a'lanna. Nah, itu yang fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya juga sama, yu'lin, yu'linu, yu'linani, yu'linuna, tu'linu, tu'linani, yu'linna, tu'linu, tu'linani, tu'linuna, tu'linina, tu'linani, tu'linna, u'linu, nu'linu. Fi'il amarnya sama, a'lin, a'lina, a'linu, a'lini, a'lina, a'linna, sesuai dengan fa'il atau pelaku, dalam hal ini domir-domir yang menyertainya. Jadi secara ringkas bisa kita terjemahkan, awala ya'lamuna annallaha, tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, dia Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.